Kitab Muqaddimah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab cetakan Arwiqah dan Darul Fath Yordania ini merupakan salah satu cetakan yang unik karena dia memisahkan Muqaddimah Al-Majmu' dari buku besarnya. Kita semua tahu bahwasanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah merupakan syarah penjelasan anotasi atas matan fikih madzhab Syafi'i yang sangat terkenal di masa tersebut, yaitu Al-Muhadzab karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang wafat tahun 476 Hijriah. Dan Al-Imam An-Nawawi ketika menulis Syarhul Muhadzab ini, itu beliau seperti sudah khawatir bahwasanya beliau tidak akan menyelesaikannya. Kekhawatiran tersebut sebenarnya agak aneh karena tertulis dalam manuskrip kitab Syarhul Muhadzab sendiri bahwa Imam An-Nawawi mulai menulis kitab itu tahun 662, artinya 14 tahun sebelum beliau wafat. Usia beliau waktu itu 31 tahun. Akan tapi wajar karena beliau menyelesaikan kitab Taharah saya sudah 3 jilid. Dan beliau kemudian mengatakan kalau saya terus menulis seperti ini akan makin lama selesainya. Makanya beliau kemudian melakukan 2 hal. Yang pertama adalah beliau meringkas syarahnya, tidak sepanjang awalnya, lebih cepat lagi, lebih ringkas lagi. Dan yang kedua, beliau banyak membahas hal-hal yang itu sebetulnya nanti pembahasannya, tapi beliau bahas lebih dulu. Dan beliau beberapa kali mengatakan saya khawatir ada sesuatu yang akan memutus penulisan kitab ini suatu saat. Dan kitab beliau pada akhirnya yang berjudul Syarhul Muhadzab ini tidak selesai ditulis, tidak berhasil mensyarah semua Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi, tapi setidaknya sampai kitab Al-Buyu' di pembahasan riba, bab riba. 9 jilid. Kemudian datanglah Imam Taqiyuddin As-Subki wafat 756 Hijriah melanjutkan syarah tersebut. Jadilah jilid 10, jilid 11. Hanya sampai pembahasan Ar-Raddu bil Aib. Masih dalam kitab Al-Buyu'. Barulah kemudian ulama abad 20, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i yang wafat tahun 1985 Masehi menuntaskan dari jilid 12 sampai jilid 23 rahimahullah ta'ala. Nah, cetakan ini unik karena tidak mencetak semuanya, tapi hanya mengambil bagian muqaddimah saja. Dan memang muqaddimah Al-Majmu' muqaddimah yang menarik perhatian para ulama. Di zaman Al-Imam Taqiyuddin As-Subki saja sudah ada namanya Al-Imam Al-Adfawi. Beliau mensyarah hanya muqaddimah. Di zaman modern juga bahkan ulama-ulama non-Syafi'iyah punya perhatian terhadap muqaddimah Al-Majmu'. Sebutlah misalnya salah satu ulama besar di Arab Saudi yang bermadzhab Hanbali, Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau juga punya syarah atas muqaddimah Al-Majmu'. Dia mengingatkan kita pada beberapa kitab-kitab besar yang muqaddimahnya itu justru dipisah saking pentingnya. Dikaji sendiri. Jadi andai Anda tidak sempat mengkaji semua kitabnya ini, semua jilid-jilidnya, setidaknya jangan sampai tidak baca muqaddimahnya lah kira-kira. Umpama kita kenal Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun terkenal sekali. Bahkan direkomendasikan oleh tokoh-tokoh non-muslim. Sebutlah yang agak terkenal waktu itu yang merekomendasikan adalah pendiri Facebook. Tetapi kita tahu bahwa itu sebenarnya bukan buku yang utuh. Buku utuhnya adalah tarikh yang ditulis Imam Ibnu Khaldun. Sekitar 8 atau 12 jilid tergantung cetakan. Kenapa muqaddimahnya tiba-tiba menjadi perhatian khusus, bahkan dikaji di banyak kampus di Eropa waktu itu? Jawabannya adalah karena memang di dalamnya ada inti-inti pembahasan sejarah, sosiologi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Sama. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bisa dibilang sebagaimana pengakuan Imam An-Nawawi sendiri, ini bukan cuma Syarhul Muhadzab, ini Syarhul Madhab. Ini bukan cuma syarah kitab Al-Madzhab, ini penjelasan terhadap mazhab. Bahkan kata beliau, balil madzahibi kulliha. Bahkan mazhab-mazhab yang lain juga saya jelaskan. Lintas mazhab, buku fikih muqarin. Tapi di muqaddimah belum membawakan setidaknya 3 bahasan utama. Bahasan pertama adalah tentang ilmu dan adab-adabnya. Bahasan kedua tentang fatwa
Dan adab-adabnya, pembahasan ketiga tentang pengantar menuju mazhab Syafi'i. Ingin mengenal mazhab Syafi'i, sedikit sejarahnya, kemudian kitab-kitab terpentingnya, kemudian istilah-istilah yang terkait dengannya. Terkait dengan adab masalah menurut ilmu, jelas Al-Imam An-Nawawi nama besar dalam dunia adab. Sebutlah buku beliau terkenal dalam pembahasan adab pembaca Al-Quran, At-Tibyan fi Adami Hamalatul Quran. Buku beliau yang sangat terkenal juga, kumpulan hadis yang dominannya tentang adab, Riyadhus Shalihin. Itu beliau masukkan di sini. Ya. Masuk kemudian juga ke pembahasan etika terkait dengan fatwa. Minta fatwa. Bahkan ini khusus bagian ini pun beberapa percetakan memisahkannya lagi. Darul Fikr misalnya mencetak khusus, ya, diberi judul Adabu Al-Fatwa. Di dalamnya ada penjelasan satu kalimat terkenal dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan Al-Imam Syafi'i idza soal hadis fahuwa madhhabi. Jika telah sahih satu hadis maka itulah mazhabku. Al-Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarhul Muhadzab menjelaskan tentang hal tersebut. Bagaimana itu sebetulnya? Apa berarti kalau setiap ada hadis sahih itulah mazhab Syafi'i? Sekedar kita memahami lahirnya hadis tersebut atau bagaimana? Nanti teman-teman bisa baca di buku Muqaddimah Al-Muhadzab ini, Syarhul Muhadzab ini. Adapun terakhir tentang pengantar istilah-istilah mazhab Syafi'i, kitab-kitab terpenting mazhab Syafi'i, maka kira-kira seperti yang ada di awal kitab Al-Minhaj, ya, misalnya istilah Al-Azhar dan Al-Masyhur, yang ketika ada diskusi tentang sesama pendapat Imam Syafi'i, kemudian istilah As-Sahih dan Al-Asah, diskusi antar ulama Syafi'iyah dan seterusnya. Nah, cetakan ini untuk cetakan keempatnya itu tahun 2023. Cetakan pertama tahun 2019. Kertasnya kertas kuning yang lux dan menarik, dengan desainnya juga desain yang kekinian. Ya, sangat relevan dibaca para penuntut ilmu muda. Saya ingat sekali saya baca Muqaddimah Al-Majmu' ini waktu masih kuliah S1. Saya baca di perpustakaan, saya baca, dan beberapa bagian saya baca berkali-kali. Wabil khusus bagian tentang fatwa dan bagian tentang pengantar mengenai mazhab Syafi'i. Anda boleh tidak selesai baca Al-Majmu', walaupun merugi, tapi Anda akan makin rugi lagi kalau Anda bahkan tidak sempat menyediakan waktu membaca Muqaddimah Al-Majmu'. Semoga Allah berkahi penulis dan membimbing kita untuk meneladani beliau dan para ulama-ulama lainnya.